Yesus Rasul, itu tak ada masalah. Yang masalah itu ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu yang bermasalah. Semua gelar boleh Anda nobatkan kepada Yesus, tapi ketika kemudian Anda menobatkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itulah masalahnya muncul kemudian. Nah, berbicara mengenai jaminan surga, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Ibnu Hibban dan juga Baihaqi. Beliau berkata dengan mulutnya sendiri, "Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin kalian surga." Apa itu? Pertama, benar dalam berbicara. Kedua, tepat janji kepada Allah dan kepada manusia. Ketiga, tunaikan amanah. Keempat, tutup auratmu. Kelima, jaga kemaluanmu. Keenam, tahan matamu dari yang haram. Dan jangan engkau mencuri, jaga tanganmu. Jika engkau menjamin aku 6 perkara ini tidak kamu lakukan, apa kata Rasulullah? Aku menjamin engkau surga. Nah sekarang tolong tunjukkan jaminan Yesus. Apabila engkau menyembah aku, apabila engkau makan babi, apabila engkau ibadah minggu, apabila engkau tidak bersunat, maka aku jamin engkau surga. Tunjukkan dalilnya, silakan. Silakan Bang, saya tahu ini ada Werder sama Serdos juga, kalau mau ngebantu silakan. Kalian dari kekristenan. Banyak dalil-dalilnya, banyak bahwa Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa, bahwa Tuhan Yesus bisa membawa pengikutnya ke dalam kerajaan surga. Banyak dalil-dalilnya. Ya, jadi kalau Anda mengatakan banyak, tidak ada satupun ucapan Yesus yang mengatakan dosamu telah kuampuni, itu tak ada. Nah, sekarang kalau Yesus mengatakan aku menjamin dosa, sabar bang, mana dalilnya dan mana jaminannya? Baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, jaminlah untukku 6 perkara, maka aku akan menjamin surga untukmu. Yang pertama, benar dalam berbicara, tepat janji kepada Allah dan kepada manusia, tunaikan amanah, tutup aurat, jaga kemaluanmu, tahan matamu dari yang haram, dan jaga tanganmu dari milik orang lain, maka aku akan menjamin engkau surga. Dalil bung, itu ucapan Rasulullah dalam hadis. Dalam Al-Quran mana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada seluruh manusia, katakan kepada mereka, apabila mereka ingin dicintai pencipta dan pemilik surga, hendaklah mereka mengikutimu. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Al-Quran menyatakan itu jaminan Rasulullah kepada umatnya. Kemudian hadits juga Rasulullah menjamin umatnya, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Nah sekarang mana Yesus jaminannya? Sembahlah aku, ibadahlah minggu, makanlah babi, janganlah bersunat, ku jamin engkau surga. Mana dalilnya? Ada enggak? Ya, saya tahu, silakan. Tunjukkan dalilnya, saya tahu. Buka mute-nya, Bang. Apalagi nyari dalil. Yang lain, yang Kristen yang lain kalau mau membantu silakan. Mungkin macet ini, macet. Oke, dalilnya banyak ya. Di Yohanes Ya, 14 tunjukkan, ayat Bang, 2 banyak, ada, di Yohanes 7:33 ada, Yohanes 6:2 ada. Banyak dalilnya. Contohnya Yohanes 14:2, di rumah Bapakku, kata Tuhan Yesus Kristus ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuh. Dan dia dan dia tidak hanya berkata-kata, oh begini begitu, dia perbuatannya dilakukan gitu, bahwa dia sendiri yang mencontohkan. Begitu dia disalib mati, 3 hari kemudian dia bangkit dan naik ke surga. Sementara yang Zuma tadi narasikan itu kan baru omong-omong doang. Apa ini? Nggak ada. Jawabannya apa ini? Siapa yang udah ke surga itu menurut ayat yang dinarasikan tadi itu, yang dibacakan itu? Contohnya siapa Itu misalnya kan gitu jaminan, kan? Bang.
Kalau Itu Tuhan kan Yesus jaminan. itu bukan cuma Saya minta ngomong, jaminan tetapi Yesus. melakukan gitu. Saya minta jaminan Yesusnya mana? Ya itu loh yang- dia. Dia Mana jamin. coba tunjukkan. Nih, Mana jaminan? di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, tuh kan. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab Mau di aku situ pergi ke siapa? situ untuk menyediakan tempat bagimu, tuh, menyediakan tempat bagi Bagimu di situ pengikutnya. siapa? Kata Tuhan Yesus Kristus. Yang Iya, mengikuti dia lah. bagimu di situ siapa? Yesus berbicara dengan siapa di situ? Maksudnya berbicara dengan siapa? Dengan pengikutnya Yesus lah. kan dengan memberikan. Aku dengan akan pergi pengikutnya ke rumah waktu itu. Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Bagimu itu siapa? Bagimu itu maksudnya bagi pengikutnya, dia kan ngomong kepada pengikutnya ini. itu siapa, Bang? Iya, murid-muridnya lah, Murid-muridnya yang itu mengikuti bangsa mana? dia. Karena kata Tuhan Yesus Kristus, aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan juga. mati mijak. Ada seorang Yang pun saya yang datang minta kepada apa? Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, Selain yang saya dia minta- ngomong, dia juga menjalaninya gitu loh, dilakukannya gitu loh, bro. Koslep. Yang saya minta, Bung, jaminan Yesus kepada Kristen itu tadi Anda menunjukkan dalil jaminan Yesus kepada Bani Israel. Yang saya minta Kristen, pemakan babi, ibadah minggu, tidak bersunat. Itu loh jaminan kepada mereka loh, kepada kalian. Kalau yang tadi itu Yahudi. Yang hari Mengatakan Sabat kalau menyembah makan-memakan itu Elohim, nggak ada hubungannya merasulkan dengan Yesus, kerajaan surga. tidak makan babi. Karena Itu yang tadi. Yang saya minta Kristen, Bung, bukan Yahudi. Itu tadi Yesus sedang berbicara kepada Yahudi. pengikutnya itu Kristen. Eh, Kenapa disebut Kristen? Karena mengikuti Tuhan Yesus gitu. Tidak ada Kristen itu pengikut Yesus, tak ada. Dari mana tidak ada? Kan Kristen itu pengikut Tuhan Yesus. Mati meja. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Sekarang saya tanya, apakah Kristen mendengar suaranya Yesus? Kristen mendengar Di mana? Kristen pada saat zaman Tuhan Di Yesus itu mana? mendengar Di mana? karena Pernah dia, ada suaranya Yesus karena di dia mana? dalam pengajaran itu, Direkam. dalam pengajaran Suaranya Yesus direkam. dia Habis dia itu berbicara diperdengarkan itu di dalam gereja. pada saat pengajaran. Akulah Makanya Yesus yang Injil kau yang Anda sebutkan aniaya. tadi itu memoarnya, catatannya dia. Bung, Segala Bung, catatan Yesus suaranya terdengar mengenai Tuhan hanya Yesus sampai pada tahun saat di 33 dunia. Masehi, Itu loh, bro. Bung. Saudara, Yesus suaranya terdengar hanya sampai tahun 33 Masehi. Setelah itu tak ada lagi suara tetapi Yesus. pengikutnya orang Kristen zaman dulu mendengarkan langsung dari dia, sekalian saksi mata. Itu yang ku maksud dicatat orang Yahudi. yang ku maksud dicatat ini biografinya Tuhan Yesus gitu. Dan biografi apapun Tuhan, yang kau punya ada di biografi. biografinya ini, karena dia udah naik ke surga, ini sebagai Saudara. biografi dan pengajaran doang. Saudaraku, yang saya katakan di dalam Yohanes tadi, Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Suara Yesus terdengar di bumi ini, itu berakhir pada tahun 33 Masehi. Tahun 34 tak ada lagi Yesus bersuara di bumi. 35, tahun 35, apalagi tahun 2000 sekarang ini, 2024, mana ada lagi suara Yesus, Cak Ayu. Jadi pengikut Yesus itu hanya yang mendengarkan suaranya. Makanya Yohanes Bang 10. Juma jangan hanya terpaku pada satu ayat. Coba baca juga ayat Matius 28 19 sampai 20. Oh, itu ayat Kata tambahan. Tuhan Yesus, Itu ayat tambahan, itu tak ada di manuskrip. pergilah Baik dan Codex jadikanlah Sinaiticus, semua bangsa muridku Codex dan baptislah Vaticanus, itu mereka tak dalam ada. nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Loh, Dan gimana ajarlah ceritanya? mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. oke. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir
sampai kepada akhir zaman. Pertanyaan saya, utusan yang mana selama Nabi yang diutus yang bisa mengatakan dan sejalan dengan perbuatannya dia menyertai kita pada akhir zaman? Nggak ada, Bang Zuma. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda mencoba mengutip Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Mana? Tunjukkan. Kata Untuk Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus, ikutlah aku. Ikutlah aku. Aku menyembah Elohim. Kalau Muridnya mengikuti menyembah siapa? aku, itu tuh perintahnya. Nggak, sekarang aku Yesus menyembah Aku Elohim. adalah jalan dan kebenaran tuh. Mulai Jalan dan bocor kebenaran halus dan kehidupan. Dia bocor halus, jalan, otak sudah tidak bisa diperbaiki. dia mempunyai kebenaran, Ajarlah mereka dan melakukan. dia Ajarlah mereka memberikan melakukan. kehidupan. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen ini murid Yesus, menyembah Yesus pasti ada perintahnya dari Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen ini adalah murid Yesus, pasti Kristen melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen ini murid itu pas. Yesus, pasti Jadi pengajaran Kristen Tuhan melakukan Yesus apa itu yang pengajaran diperintahkan kasih, oleh Bang Yesus. Zuma. Jadi Nah, sekarang kasihilah pertanyaannya, sesamamu manusia Kristen ini menyembah seperti Yesus. mengasihi Mana dirimu perintahnya sendiri. Yesus menyembah Dan dirinya? ada Mana? juga ajarannya itu, Enggak kasihilah nyambung. musuhmu dan berdoalah nyambung. bagi mereka yang menganiaya kamu. Enggak Jadi pengajaran. nyambung. Nah, inilah dia Tuhan, Bang Zuma. Dari mana? Enggak nyambung. Dari mana dia Bung. Tuhan? Dia Ajarlah dia mereka dimusuhin, malah dia melakukan. mengasihi malah dia mengasihi dan berdoa untuk yang apa namanya, yang memusuhinya itu. Alamak. Ajarlah Itulah mereka dia. melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau Kristen ini adalah murid Yesus, maka Kristen akan melakukan perintah Yesus. Faktanya Kristen menyembah Yesus, berarti harus ada perintah menyembah dirinya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Yang dilakukan Kristen hari ini adalah menyembah Yesus. Ada nggak perintah Yesus untuk melakukan penyembahan kepada dirinya? Ada nggak? Kalau perintah itu secara tertulis di Alkitab nggak ada. Ya nggak ada. Yesusnya memerintahkan, Begini, ajarlah Bang Juma, mereka Bang Juma. melakukan segala sesuatu Iya. yang kuperintahkan. Iya. Nah, mana perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya? Mana? Bukan itu perintahnya. Perintahnya itu adalah Hormati. sesamamu gitu loh. Iya. Oke, Kasihanilah hormati Tuhan sesamamu. Allahmu. Oke, Iya, ini kasihan- yang bukan, saya ini tanya, dengar, Bang menyembah Juma. Yesus. Yang saya tanya, menyembah Yesusnya mana? Mana perintahnya? Tadi kan kami bilang secara tertulis di Alkitab itu nggak Iya. ada. Lalu secara apa? Kalau tidak Yang ada secara ada, tertulis, lalu Bang secara Juma, apa? Bang Juma, yang tertulis di situ kasihanilah Tuhan Allahmu, itu yang diajarkan Yesus. Kasihani siapa? Kasihani Yesus. Kasihanilah Tuhan Allahmu gitu loh. Nah, berarti yang dikasihani ini siapa? Yesus atau siapa? Yesus itu kan mengajarkan hukum kasih, Bang Juma. Yesus mengajarkan hukum kasih. Yang saya tanya, menyembah dirinya itu diajarkan oleh Yesus atau tidak? Tertulis tidak ada. Cuma Tidak ada. Lalu dulu, kalian itu mendapatkan perintah dari mana menyembah Yesus? karena dengan ibaratnya dia jadi suruh menyembah, karena di dalam Lukas 2 ayat 10 sama 11 gitu loh. Mati Mija. Lahir Tuhan gitu. Hah? Yang saya tanya, Filipi 2 ajarlah Sebenarnya mereka. gini, Bang Juma, pengikut Tuhan Yesus itu udah Banyak pengikut. Pengikut dari mana pula menyembah Yesus? Kayak Simon Petrus tuh. Saudaraku, kalau pengikut Yesus itu tidak menyembah Yesus, pengikut Yesus itu menyembah Elohim. Yohanes 14 nomor 12
jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan, pergi ke sinagoge pada hari Sabtu menyembah Hasem. Kalian, pekerjaan yang kalian lakukan, pergi ke gereja menyembah Yesus pada hari Minggu. Siapa yang kalian ikuti? Makanya Bang Yuma harus juga baca Yohanes 10:30, kata Tuhan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Menyembah aku silakan sama dengan aja. menyembah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah kembar. Aku dan Bapa adalah sepotong, setengah, dan 2, 3 dan seterusnya. Silakan Dan aja. itu- Yang saya itu pertanyakan kuncinya. ini, yang saya Dan- pertanyakan ini, dan Tuhan kalian Yesus mengaku itu bukan sebagai cuman- pengikut. Ya kan? Sedangkan Pak Yesus mengatakan dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku hari Sabtu ke sinagoge menyembah Elohim. Pengikutku mengikuti aku, mereka pergi ke gereja hari Minggu menyembah aku. Nyambung nggak? Kan tidak Itu nyambung. dia, karena dia pernah mengatakan di mati Yohanes nih 10 ayat 30 ini, karena dia bilang, kata Tuhan Yesus, Gimana ceritanya? aku dan Bapa adalah satu. Adalah satu. Aku dan Bapa Maka adalah satu. menyembah Bapa itu menyembah Yesus Aku sama dan dengan Bapa menyembah Bapa adalah satu. gitu. Pada hari Sabtu aku ke sinagoge menyembah Karena kata Tuhan Bapakku. Yesus Kristus juga pernah mengatakan, segala mati nih, ya. kuasa Bapa Macolo itu otak telah undi. diberikan kepadanya, telah diberikan Saudara. kepada Tuhan Yesus itu sendiri, begitu. Saudara, percaya nggak Yesus berkata pengikutku mengikuti aku? Yohanes 10:27. Percaya nggak? Percaya nggak? Jadi Percaya. ini yang saya katakan tadi Bang Juma, yang mutar-mutar itu yang begini, ya kami begini ya Kristen seperti ini. Kenapa memutar bang? Nggak ada memutar. Kristen itu tidak ada Nggak memutar. ada mutar-mutar, silaban yang mutar-mutar. Sebelumnya Silaban dipastikan nggak jelas. dulu, apakah nih Bang Sotau ini memang menyembah Yesus? Ya, Iya. ya. Iya, kita Katolik kan menyembah Yesus. Nah itulah pertanggungjawabkan itu. Bagaimana kamu menyembah Lukas Yesus? 4. Karena Coba. Tuhan Yesus sudah jelas, silaban. Nah saat Sudah ini, jelas Tuhan Yesus itu sudah ada di surga gitu loh. nah surga itu di mana Gini tuh? loh Laban, saya kasih itu ya. Misalnya di suatu kita mau masuk kerja nih di suatu perusahaan. Kalau ada orang dalam di perusahaan itu, kalau kita masuk ya jelas agak mudah gitu kan. Nah kalau di sana nggak ada, di surga nggak ada orang dalam, gimana? Saudara, Bukan kan? Coba Laban kamu jawab dah dulu. Coba Orang dulu. dalam kamu siapa di Coba surga kita itu? cek dulu di mana surga itu ya. Matius 6. Ini tentang ajaran Yesus tentang doa ya. Bapa kami yang di Udah surga. yang jelas Tuhan Yesus di surga gitu. Mau dicek Tunggu terserah dulu, mau kita cek gimana. dulu di mana itu Bapa itu. Coba ayat 6-nya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Nah, masuk ke dalam kamarmu ya. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Tuh. Di surga itu. Iya, di surga itu tempat sembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, bagaimana kamu menyembah Ya, Yesus? berarti di surga saat tempat ini. tersembunyi itu kan. Nah, di mana cara kamu mau lihat yang tersembunyi? Itulah di Itu kan surga. nggak kelihatan begitu loh bang. Intinya di situ gitu. Iya, kamu tidak melihat, Makanya Bapak kalau mau melihat. melihat Ya, surga, gimana kamu gimana memastikan Tuhan itu? Yesus? Abang Karena rupanya dia bisa dari melihat surga Tuhan. turun ke dunia dan naik ke surga. Bang Laban. Nah, Coba kalau Bang Laban Cuma bentar ikut biar siapa ini? Gurunda ngeberesin dulu yang tadi. Gurunda gimana nih Gurunda? Pasti nggak ke surga itu. enggak. Ini kamu mengaku sebagai pengikut itu yang menggelikan. Lukas 4 nomor 16. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya,
pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Anda ikutin enggak ini? Yohanes 10 nomor 27. Pada saat Aku mengenal dia pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Anda ikutin enggak itu Yesus? Makanya itu kan sebenarnya pada saat dia jadi manusia. Kacau. Makanya pada saat manusia kan sifat kemanusiaannya itu 100% dia ngambil gitu. Iya, dia manusia. Sebagai manusia dia mau diikuti atau tidak? Lagi karena sebagai manusia dia mau diikuti atau tidak? Itu sudah jelas-jelas firman itu sebagai manusia dia mau diikuti atau tidak? Manusia. Kalau itu Gurunda pertanyakan, ya berarti apa namanya, logikanya di mana gitu. Memang itu udah terang-terangan ditulis di Yesus situ. ini gitu. Jadi sifat-sifat kemanusiaannya ya atau memang bagaimana? Seperti itu gitu. Yesus ini maunya diikuti atau bagaimana? Jadi Mau nggak Yesus loh. ini supaya muridnya mengikutinya? Mau nggak? Kan sudah tertulis Bang Juma, aku adalah jalan dan kebenaran. Nah, Mana sih, Bang? kalau begitu berarti Yesus yang harus diikuti. Iya, Kristen mengikuti Tuhan Yesus, Bang Juma. Yesus ibadah menyembah siapa? Yesus beribadah itu bukan menyembah, tetapi dia mencontohkan kepada pengikutnya agar Mencontohkan menyembah menyembah dirinya siapa? gitu. Mencontohkan menyembah siapa? Iya, menyembah dirinya. Bapak Jadi kalau nanti menyembah diri. Rusak memang otaknya ini. Betul Bukan, kata silaban. Bang Bahasa Juma. Indonesia nggak nyambung. Begini Bang Juma, Bang Juma tanyakan Iya. Kristen. Jadi Kristen itu menjawab dengan sesuai yang tertulis dan keimanannya, begitu loh. Kenapa Anda mengatakan sesuatu yang bohong? Kenapa? Bukankah ini kita orang dewasa? Bukankah Bang Juma kita tadi ini narasikan diskusi memang harus agama? ada Roh Kudus Bukankah kita ini supaya- diskusi orang-orang benar? Tapi kenapa kalian bohong? Apanya yang dibohongi di dalam Anda Alkitab? mengatakan, kalian mengatakan Yesus menyembah dirinya. Hei, di mana Yesus mengatakan itu? Kebohongan mana lagi yang Anda ingin sembunyikan ketika Anda mengatakan Yesus menyembah dirinya? Gak malu? Nggak ada Nggak malu. kebohongan. Loh, di mana Yesus menyembah dirinya? Dia menyembah Bapa yang ada di surga. Dia itu Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Makanya- Karim. mengajarkan. Makanya Ini Bang orang Zuma dewasa itu, sudah bangkokan. Bang Zuma itu tapi jangan masih bohong. cuman mengambil Gimana dari ceritanya? ayat Jadi- langsung. Bang, Di mana Harus Anda bisa misalnya Bang mengatakan? Juma Di mana dalilnya Yesus menyembah dirinya? Di mana? Di mana? Di mana? Di Jadi- mana? jadi Di gini, mana? Bang Di Juma. mana? Di 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 mana? jadi Bang Zuma kalau mau belajar Alkitab itu harus Mama, dibaca saya Injil pula Yohanes yang dari harus pasal diajari. 1 sampai Justru pasal. saya bertanya, di mana di Bible Yesus menyembah dirinya? Coba. Mana? Mana? Ilah itu tadi dia mencontohkan bahwa Mencontohkan menyembah siapa? Bapa itu sama dengan menyembah dirinya karena kata dari Tuhan mana Yesus Anda Kristus, mendapatkan aku dan ilmu Bapa itu? adalah satu. Dari mana Aku Anda adalah mendapatkan jawab. ilmu? Dari mana Anda mendapatkan ilmu? Kalau Aku menyembah Bapa adalah sama dengan menyembah kebenaran. Yesus. Di mana? Aku adalah kehidupan. Ya Allah ya Tak Karim. ada seorang pun yang Justru datang karena kepada Bapa Yesus kalau lah tidak melalui kehidupan, aku. Itu tadi ayat memberikan contoh menyembah kepada Sang Bapa yang ada di langit. Lalu Anda kenapa justru menyembah kepada manusia bernama Yesus itu, Bung? Anda mengatakan Yesus jalan, Anda mengatakan Yesus kebenaran, Anda mengatakan Yesus hidup. Tapi kenapa Anda tidak mencontoh Yesus? Hah? Bukan saya yang mengatakan, Hei. tetapi Tuhan itu sendiri yang mengatakannya dan membuktikannya sendiri. Kenapa gitu loh, tidak Bang mencontoh Juma. Yesus? Itu loh. Bukan Kenapa saya Anda tidak yang mencontoh Yesus? bukan saya Kenapa Anda yang tidak ngaku-ngaku mencontoh Yesus? gitu. Kenapa? Jadi gini. Kalau Anda jadi pengikut, gini. kenapa Anda tidak mencontoh Yesus? Sederhana bukan? Yesus masuk ke sinagoge. Pada hari apa? Pada hari Sabtu. Menyembah siapa? Menyembah hakikat yang ada di langit. Kenapa Anda nggak ikuti itu?
Kenapa justru mengikuti orang-orang barat yang menyembah anak Maria? Ayo. Bukan begitu. Itu faktanya. Itu faktanya. Jadi Bukan gini, begitu. denger, Tapi faktanya ini begitu. dengarkan dulu saya. Itu Bang Juma loh, Bang Juma. Jadi Yesus itu bukan orang Kristen Tuhan kan, tetapi Alkitab mengatakan Yesus itu memang Tuhan dari sononya, gitu Iya. kan? Mari kita buktikan ya. Karena- Kristen mengatakan, sabar. Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dari sononya. Itu menurut saudara. Menurut Yesus, Yohanes 8:42, aku bukan Tuhan. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Nah, jadi ayat Halo, Bunda baca ayo, juga ayo. ayat Lukas 2. Yang mana yang betul? Yesus Lukas mengatakan 2 aku ayat 11. datang bukan atas Hari kehendakku ini sendiri. telah lahir Yohanes bagimu 7. juru selamat. Yohanes 7. Yang Nomor betul, 28. Nomor Kristus Tuhan di 29. kota Daud. Apa kata Nah, itu yang Yesus? bicara itu loh, bukan Engkau manusia loh. memang mengenal Cuma aku, ini emang tapi ngerti engkau tentang tidak Alkitabnya mengenal sendiri. dia yang mengutus aku. Ayo. Nah, gitu. Oke. Begitu gimana? Makanya Abang Gurunda Makanya apa? harus bacanya Moderator yang itu, di bawah biar kerja ya. kesimpulannya tahu Apa ini? nggak Cuma ini sesat emang gitu. ngerti tentang Al-Qurannya Bung. sendiri. Bung, Juma. coba. Juma. Yesus berkata, aku datang bukan atas Juma. kehendakku. Juma. Lalu Yesus datang atas kehendak siapa? Juma, dengar Juma. Kamu kan Cuma paham ini ngerti tentang Alkitab. Al-Qurannya sendiri. Yang paham Alkitab itu adalah Oh enggak, sorry ya, yang paham Bible itu umat Islam yang belajar Bible. Kalau orang Kristen sudah pasti nggak paham. Kenapa? Karena orang Kristen hanya mendengarkan khotbah pendeta dan juga pastor. itu kan pemikiranmu. Nah sekarang oke, Itu kita uji. pemikiranmu. Kita uji. Menurut Yesus, berdasarkan Yohanes 8:42, Yesus Tidak ada datang di ke Alkitab dunia itu ini menurut. atas kehendak Tidak siapa? ada. Di kitab itu kata menurut itu tidak ada. Menurut Yesus, tuyul, bukan menurut Bang Suma. Menurut Yesus, di dalam Yohanes 8:42, Yesus datang menjadi manusia atas kehendak siapa? Ayo. Atas kehendak siapa? Meow. Atas kehendak siapa? Berani enggak kalian mengatakan Yesus datang atas kehendaknya sendiri? Berani enggak? Ayo, berani enggak? Yesus berkata, aku datang di muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Berarti atas kehendak siapa? Macet Atas internasional. kehendak Bapa di Atas surga. kehendak Bapa. Berarti Yesus bukan Bapak kan? Ya jelas, karena Yesus itu kata Injil Yohanes firman ya jelas, firman Bapa yang jelas. telah menjadi Sebab manusia. Sebab Yesus itu bukan Bapa. Udah selesai. Terus kenapa Anda mengatakan menyembah Yesus sebab Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Nah itu dia, karena Ya, itu makanya dia Bang Juma apa? jangan sepotong-sepotong mengambilnya Loh, ayat per sepotong-sepotong? ayat, jadi harus ada utuh gitu. Sekarang Jadi begini, belajarnya Yesus itu datang harus ke atas utuh. muka Jadi bumi ini ketemu. atas kehendaknya siapa? Kehendak Bapa. Jadi ketemu Berarti bukan Yesus kehendaknya itu Yesus. Tuhan. Memang bukan. Loh, Jadi Anda baca berarti juga Yesus kata bukan Tuhan Yesus, Bapa. aku dan Bapa adalah satu. maaf Emilia. Sekarang untuk membuktikan dia dan Bapa Melalui satu hakikat. aku. Coba. Nah. Jangan macet di sini dulu. Coba. Tetapi dia membuktikan apa yang dikatakannya itu. Sekarang yang kita bicarakan Tuhan Yesus itu udah di surga. Sekarang yang kita Sekarang bicarakan begini. tinggal memo biografinya Sekarang begini, gitu loh, Bu. bro. Sekarang begini, Tuhan pada diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Jawab. Macet. Haruskah macet sampai di sini? Apanya? Kehendak apa maksudnya? Ya, kehendak apa maksudnya? Kehendak Bapa Pada lah, diri dia Tuhan kehendak itu Bapa. ada berapa kehendak? Kehendak maksudnya kehendak apa? Kehendaknya mau apa? Kehendaknya mau menyembuhkan berbagai macam penyakit ada. Kehendaknya membangkitkan orang mati ada. Kehendaknya mengampuni dosa ada. Sekarang saya tanya. Kehendaknya Sekarang apalagi? saya tanya samamu. Mujizatnya banyak, kehendaknya Sekarang banyak. saya tanya sama saudara.
pada diri Anda itu. Jadi semua kehendak itu telah dikuasakan kepada Tuhan Yesus ini gitu. Kacau. Termasuk Parah, kehendaknya mengadili orang hidup dan mati. Jadi dia datang nanti yang kedua kali menghadirnya, yang nggak ada ngikutin dia nanti dibuang ke api yang menyala-nyala neraka. Parah. Istighfar teman-teman muslim, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada orang tua tapi otaknya masih kecil sekali, tidak berkembang. Cuman jasadnya yang berkembang, otak mengkerdilkan sendiri dirinya. Sekarang pencipta langit dan bumi ini ketika hendak menghendaki sesuatu terjadi, sabar dulu Bung, sabar dulu. Pencipta langit dan bumi ketika menghendaki sesuatu, ada berapa pemegang keputusan pada kehendak itu? Misalnya, Tuhan ingin menjadi manusia. Ada berapa kehendak yang ada di sana? Misalnya nih, Tuhan, aku mau jadi manusia dong. Nah, ketika Tuhan itu menjadi manusia, di situ ada berapa kehendak? Nggak bisa jawab dia. Kok pada tidur? Ada berapa kehendak? Ini ada Tuhanmu nih, ada Tuhan namanya Brahma. Si Brahma ini mau menjadi Hercules, atau menjadi Krishna, atau menjadi Yesus. Si Brahma yang ingin menjadi Yesus, sebelum menjadi Yesus, di situ ada berapa kehendak? Sebelum menjadi Yesus, di situ ada berapa kehendak? Satu kehendak. Kalau boleh saya bantu jawab satu dong. Satu kehendak kan? Iya. Oke. Ketika satu kehendak ini mengatakan, aku ingin menjadi Yesus. Berarti ketika dia menjadi Yesus, Yesusnya harus berkata, aku datang atas kehendakku sendiri. Betul? Atas kehendakku sendiri. Betul? Enggak betul. Hah? Lalu atas kehendak siapa? Kalau bukan kehendak dia sendiri, kan cuma satu kehendak, Cak Ayu. Gimana dong? Kehendak Bapa cuma. Ya, berarti bukan kehendaknya Yesus. Begini, dia gimana? itu kehendak ilahinya apa kehendak kemanusiaan yang ditanyakan? Mama, dasar tompel. Ketika Yesus belum jadi manusia, dia itu asalnya dari satu kehendak, yaitu Sang Yang Maha Berkehendak. Sang Yang Maha Berkehendak Anda fitnah menjadi Yesus, maka ketika dia menjadi Yesus, Sang Yesus harus berkata, aku datang atas kehendakku sendiri, yaitu kehendak aku dulunya adalah Bapa, sekarang menjadi manusia karena atas kehendakku sendiri. Saya sendiri yang mau menjadi tompel. Koslet. Bukan begitu narasinya, keliru. Lalu harusnya gimana? Jadi Tuhan Yesus ini firman Allah yang menjadi manusia. Ini bukan Itu kan? berbicara mengenai firman Allah jadi manusia. Jadi nggak ada urusannya yang dengan dibahas kehendak. Ini Yesus ini Maksudnya Bapa kehendak itu atau buat apa? bukan? Ya, Alamak. Ya kehendak Bapa lah Juma. Tadi kan udah Ketika dengar. Juma gini, saya dengarkan saya. Jadi begini Dengarkan Bang gini. Zuma, kenapa Gimana? dia jadi berkehendak jadi manusia? Karena Siapa yang berkehendak kehendaknya menjadi itu manusia? Untuk menyelamatkan Siapa yang manusia berkehendak dari menjadi dosa. manusia? Siapa yang berkehendak menjadi manusia? Jawab dulu itu. Yang Siapa? berkehendak menjadi manusia itu firman-Nya, bukan Allah itu yang La jadi manusia. haula wala quwata Gimana? illa billah. Siapa yang berfirman? Makanya baca Injil Yohanes 1 sampai 14 supaya jelas. Antara firman-Nya dengan Bapa itu beda. Beda lah. Dua pribadi yang berbeda. Dengan sekarang perkataan kamu dengan kamu, kata-kata kamu sama apa enggak? Kan beda.
Beda. Katamu Oke. firman. Oke. Kata-katamu Oke. kamu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Sekarang yang Yesus jadi Yesus ini bukan Bapa. bukan Bapak tapi firman. Betul? Ya. Ah, Anda mengatakan firman dan Bapak berbeda, betul? Ya. Oke, firman dan Bapak berbeda. Kenapa ketika firman menjadi manusia, justru Anda mengatakan Yesus adalah Bapak itu sendiri, Cak Ayu? Nah, itu secara hakikat sama. Hakikatnya sama. Alamak. Tetapi Sakit, wujudnya sakit. beda. Alamak. Ada Bapa, ada firman. Gimana ceritanya Kalau ini? Bapa ini wujudnya Gimana roh. ceritanya? Kalau Bang Suma, firman ini ya Paman, wujudnya apakah kata-kata perkataan Bapa. Bang Suma dan Bang Suma itu sama? Tidak, bukan? Tapi Iya. hakikat kemahakuasaannya itu Apakah sama Allah, gitu. apakah Bapak dengan firman itu sama? Tidak, loh. Yang menjadi Yesus siapa? Firman. Nah, apakah ketika firman menjadi manusia, manusia ini adalah Bapak itu sendiri? Secara hakikat, enggak. iya. Cuma. Begini, Cuma. Dasar Oke. pemakan kutu. Gini, tunggu Bang. Jadi seperti itu. Tahu Juma, nanti Ya udah satu-satu dulu. Sebentar dulu. Parah ini, parah. So tahu oleh Anda diam dulu. Ini si Jimmy mau bicara deh, diam. Si Jimmy mau maju. Nanti kau giring dengan perkataan kalau Yesus itu Bapak itu kau bilang Allah, kenapa Yesus itu makan, kenapa dia tidur? Pasti itu juga. Bukan begitu. tahu, Terlalu batas terlalu narasi. tinggi itu, Batas terlalu narasi. tinggi. Bukan, batas narasi. Itu terlalu tinggi. Atas kehendak Bang Guru. siapa? Atas kehendak siapa Dulu Yesus jam menjadi 3 saya mau manusia? tidur ya, sorry ya semua. Ya, tidur, Ya udah, biar silakan otakmu tidur. sehat. Tidur. Kurangi makan babi, biar tidak seperti watak babi. Sekarang atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Juma, kamu udah banyak bertanya. Saya mau bertanya dulu sama kamu dulu. Atas Pengetahuan- kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Juma, Eh, tapi kan saya sudah bilang kehendak Bapak. nah, kehendak Bapak. Apakah Yesus adalah Bapak? Perkataannya. Iya. Udah jawab. Sekarang saya Apakah tanya, Yesus adalah Bapak? Juma, saya mau tanya kau dulu. Kau terlalu Apa itu? panjang kali. Saya mau tanya Apa itu? Al-Quranmu dulu. Boleh? Terlalu tinggi. Jangan. Saya boleh Terlalu tinggi. Al-Quranmu. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Jangan. Saudara. Apa, Yang saudara? pertama itu adalah Taurat. Yang kemudian adalah Injil, Bible. Kalau Anda sudah lolos Bible, baru masuk ke Al-Quran. Ini Bible aja nggak lolos. Gimana mau masuk ke level tinggi? Jangan. Nanti pecah kepiji pelermu kalau bahas itu. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus berkata dalam Yohanes 8:42, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak firman. Berarti Yesus dan firman sama atau tidak? Yesus sama firman, yaitu Yesus, firman itu ya Yesus. Nah, kalau firman itu adalah Yesus yang datang sebagai manusia yang berkehendak datang menjadi manusia, siapa? Loh, kau bolak-balik nanya itu aja kau bolak. Ya memang karena kamu belum lulus di situ, Cak Ayu. Saya mau tanya kau sudah lulus. Jangan ketinggian Saya bahasa yakin Quran kau- nggak bisa, Saya nggak bisa. yakin kau Bible nggak aja lulus yang Al-Quran. bahasa Indonesia kamu mencret, apalagi Bagaimana bahasa ini? Al-Quran. Dipertahankan ini apa diturunkan? Ketinggian kamu bahasa Al-Quran. Kau nggak Bible ngerti yang Al-Quran. bahasa Indonesia saja kamu macet. Bahasa Al-Quran so tahu. Firman menjadi manusia. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa kemudian Yesus menjadi manusia? Atas kehendak firman. Berarti Yesus adalah firman. Anda mengatakan iya. Kalau Yesus adalah firman, kenapa Yesus berkata, Aku datang bukan atas kehendakku? Berarti Yesus juga bukan firman. Nah, kalau Yesus bukan firman, Yesus bukan Bapa, berarti Yesus ini manusia. Iya. Yesus bukan firman. Manusia kan gitu. Gimana sih kau? Yesus bukan firman. Yes, firman jadi manusia, bukan. Loh, Yesus jadi kenapa firman. Yesus mengatakan? Gini Kenapa loh. Yesus mengatakan, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Iya, Ya apa? betul. Katanya dia firman. Iya, firman jadi manusia. Nah, sekarang kalau firman jadi manusia, kenapa Yesus tidak berkata, Aku datang menjadi manusia atas kehendakku?
Kan dia kehendak Bapa. Yang mana yang betul ini? Bapa itu yang jadi manusia. Perkataan Bapa itu kan Kulang firman. lagi. Atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Kau bolak-balik pertanyaanmu. Ya juga. memang karena kamu nggak lolos di sini. Kau Kamu macet di sini internasional. Kau Loloskan nggak dulu lolos. dirimu di sini. Kenapa nggak lolos saya? Lah enggak lolos lah. Nah, itu Yesus pengakuan. ini datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Itu kan pengakuan mau saya nggak lolos. Ya memang nggak lolos. Nah, itu Yesus pengakuan. datang sebagai manusia atas kehendak siapa? Kau yang nggak lolos. Loh, ini kau nggak bisa jawab. Tadi saya sudah Yesus jawab. berkata dalam Yohanes 8 nomor 42, Aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak Bapa, perkataan Bapa yang menjadi manusia. Kehendak Bapa. Terus Kehendak nanti kau tanya lagi Bapa. nggak? Kau tanya lagi nggak nanti? Enggak, kehendak Bapa Ada. bukan? Nah, Tadi sekarang Bapaknya. pertanyaannya, apakah Yesus adalah Bapa? Tidak, firmannya, Hah? perkataannya. Yesus berdoa kepada siapa Oke. coba? Oke. Berarti Yesus adalah firman. Firman yang menjadi Yesus. Udah. Firman yang menjadi Yesus. Firman Cuma. Firman apakah Bapa? Firman apakah Bapa? Hah? Firman apakah Bapa? Firman bukan Bapa, tapi Bukan Bapa. perkataannya. Loh. Bagaimana nih, teman-teman? Bagaimana nih, teman-teman? Firman bukan Bapa. Yesus datang menjadi manusia atas kehendak Bapa. Ya, Eh? ya. Berarti Bapa berkehendak yang bukan Bapa agar menjadi Yesus. Betul? Gimana? Bapa berkehendak agar firman yang bukan Bapa menjadi Yesus. Betul? Ya, Berarti Yesus ini Bapa atau bukan? tidak perkataannya. Terus jadi bilang kok bolak-balik nanya gimana sih kan? Nah, berarti Yesus bukan Bapa, betul? Iya, perkataan Allah. Udah. Kalau Yesus bukan Bapak, Pak Jimmy, kalau Yesus bukan Bapak, yang Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus yang Tuhan? Gimana? Kalau Yesus bukan Bapak, ya Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus yang Tuhan? Kalau Yesus Tuhan, udah. Hah? Yesus Tuhan. Lah, Lah, Bapak tuh, Tuhan. lah, tuh. Hah? yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Yesus. Udah. Jimmy, yang Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus? Kau sudah nanya 3 kali, saya udah jawab. Kenapa kau nggak dengar? Kamu macet di situ, Bu. Macet. Kenapa macet? Macet. Macet, macet. Siapa Tuhannya kan? Yesus atau Bapak kau bilang gitu kan? Saya bilang Yesus. Iya. Terus Iya. kenapa? Kalau dia Tuhan, berarti dia yang maha berkehendak. Oh enggak dong. Hah? Enggak dong. Jadi Tuhan dalam arti kata apa dia ini? Pelawak. Tuhan dalam arti kata apa dia? Gelar bagi Pelawak. gelar bagi kami. Hah? Karena Yesus Apa? Apa? gelar bagi kami. Apa? Gelar bagi kami cuma. Gelar, cuman gelar saja. Cuma gelar saja. Iya. Bukan pencipta. Mana yang Berarti diciptakan ciptaan. Yesus? Enggak, sekarang gini saya tanya sama kau. Mana yang diciptakan Yesus? Tidak ada. Apa yang diciptakan Yesus? Justru dia yang diciptakan. Jangan ya. Tidak ada yang diciptakan Yesus. Dia adalah ciptaan. Enggak. Dia juga bukan ciptaan. Mantap aja. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia bukan ciptaan, sedangkan dia manusia? Ya. Ya. Manusia kan bukan seperti yang kita juga manusia biasa. Sekarang siapa yang menciptakan Dialah. tangannya Yesus? Dia lahir cuma dengar. Dia lahir bukan seperti kita manusia yang harus pakai hubungan gitu loh. Bagaimana ceritanya ini? Loh. Dia lahir. Kalau dia lahir berarti dia ciptaan. Tidak loh. Loh, hanya ada dua, Bung. Ciptaan dan pencipta. Kalau Yesus bukan pencipta, berarti dia adalah Perkataan Allah itu yang menjadi manusia. Perkataan kalau Allah dia itu- bukan pencipta, berarti dia ciptaan. Enggak, ya Hanya itu ada mungkin- dua.
pencipta dan ciptaan. Ya, Kalau itu dia pemikiranmu. bukan pencipta, dia ciptaan. Kalau dia bukan ciptaan, berarti dia pencipta. Itu hanya dua. Itu pemikiran. Masa berada di tengah-tengah? Gimana ceritanya? Itu kan pemikiranmu. Enggak saya bilang begitu. Gimana ceritanya? Coba saya tanya dia Bang Jimmy. Jimmy yang menciptakan manusia Yesus atau Bapa? Hmm? Yang menciptakan manusia Yesus atau Bapa? Allah. Hah? Ya, Ngaco lagi. Loh, kenapa? Mas Olang generasi. Saya bilang Allah. Kok kau ketawa? Berarti bukan Bapak yang menciptakan. Bagi kami Allah itu adalah Bapa, gitu loh. Terus yang ditanya tadi Bapak atau Yesus, kenapa nanya ke Allah tuh Yun? Nanti kau ditanya nggak ngerti Bapak siapa? Kau bilang lagi nanti Bapak Soeharto, Bapak Jokowi, kau bilang. Bukan, kau kan punya Tuhan itu punya Bapak, punya Mama, punya Tante, punya opung, itu Tuhanmu. Pemikiran. Bukan larinya ke manusia ini, ke Tuhanmu. Pemikiranmu. Tanya langsung Bang Andi. Pemikiranmu. Biar saudara kita ini sehat Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Ya coba ya. Ya tunggu. Bro, Bapak sama Yesus itu, Jimmy, Andy, Yesus sama Bapak itu beda atau sama? Andy, tunggu dulu. Tunggu kau di situ. Yesus sama Bapak itu beda atau sama, Bro? Tunggu dulu, kau banyakan bertanya tapi nggak pintar-pintar, kau malas saya menerangkannya. Iya, kau macet. Gini loh, bukan, dengar. Si Santang ini Ditanya baik-baik yang menciptakan manusia Bapak atau Yesus? Dia sebut Allah. Gimana sih? dulu, Andy, dengar ini. Si Santang Ini orang, aduh, gue bilang dari awal bahasa Indonesia nggak nyambung. Andi, kau tenang Karena dulu. apa? Dengar. Sudah terprogram di dalam kepalanya jawabannya. Jadi apapun Andi. itu ya nggak bisa, udah apa ya, terformat udah. Andi, kau dengar. Perlu di restart ulang nih CPU-nya nih. Santang ini, setahu saya sudah sepengetahuan saya aja ya, sudah. Ah, kamu ngomong Lebih. terus nggak nyambung ah. Kok jadi ke gua? Gua dari tadi diam lu. Nggak nyambung deh. Ini akibat kebanyakan sekolah minggu jadi pecah otak. Maksud saya begini loh. Sudah lebih dari Otak 3 pecah, bulan meleleh. Harum Islam. Tapi pembuluh darah aman kan? Dengar dulu. Justru pembuluh darahnya ini yang hancur Bang Andi. Dengar sini. Empedunya kali. Di Santang ini Empedunya sudah meleleh juga. sudah 3 bulan Islam. Dia udah juga harapan. Kan sudah lebih. Tidak ada harapan lagi kalau sudah kayak gitu. Pintar-pintar. Ya udah, turun dulu Hancur lah. Mina. Hancur Mina. Hancur Hancur. udah. Cuma saya mau nanya. Udah ada hancur kau. Sudah. Nggak Maaf nyambung udah Bang, hancur. maaf. Jadi pada saudara jadi tertawaan banyak orang. Mending turun. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Enggak. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus itu Bapa itu sendiri enggak? Ya, Yesus itu Bapa itu. Ditanya balik. Yang berkehendak Yesus menjadi manusia Bapa. Apakah Yesus datang dengan kehendaknya sendiri? Tidak. Berarti Yesus bukan Bapa. Dibolak-balik. Bingung. Enggak lulus di situ. Izin Bang Andi, ini Arik lorong hitam Piki Muslim apa Kristen? Kenapa macet katanya? Bertanya aja sampai heran. Kenapa macet? Kok macet? Kok tak lulus katanya? Ya iyalah. Aneh. Akibat terlalu banyak sekolah minggu ya begini. Ya coba sambut, siapa tahu ada yang sehat. Coba host, ada yang sehat nggak tuh? Ya Piki Muslim apa Kristen? Oh, Piki si Piki lagi di jalan, lagi narik. Tuh, kecepatan Oh. tinggi itu motornya. di bawah dulu aja ya noise Bang Piki. Lagi narik ya. Arik, Hati-hati berkendara bro, kenceng banget motormu tuh. Arik Muslim apa Kristen? Kipas angin Arik itu Bang Andi. Pas akhirnya kenceng motornya di tol. Kipas angin jaraknya 2 cm dari hidung. Sahabatku, Khalai, syukran. Berhembus angin malam. Paling-paling kapal 2 cm dari hidungnya. ya moderator naikin lagi yang Kristen moderator. Itu lorong apa itu? Lorong hitam itu.
Wih, ada lorong hitam. Emang ada lorong hitam ya? Coba tanya dulu. Ada lubang hidungnya bom-bom. Lorong hitam. Dibuka mute-nya. Ya udah, aja. Wah, satu persatu ini. Aris dulu, Aris. Lorong hitam gak ada suara. Di bawah Kalau dulu nggak ya. ngomong turunin lah. Di bawah antri 774 yang antri di bawah tuh. Aris turunin kalau nggak ngomong. User. Satu. Dua. Halo bang. Iya halo. Gitu dong. Selamat pagi bang. Gimana user? Ada masalah? User. User, kelainan tahun berapa bang? 2003. Baru-baru itu, belum parah berarti. Belum kena virus. Cahaya. Naik dong nge-report ini. Os, turunin. Ya. Moderator yang nggak ada ini turunin aja moderator. Nggak ada suara. Kalau udah dipanggil 60 kali nggak mau. User. Indonesia. Merdeka. Iya, Banyak banget yang antri. iya, selamat malam. Pagi bang. Lagi. Yes. Muslim Kristen bang. Kristen. Ya. Ada masalah? Di sini saya mau bertanya bang. Bagi signalnya merah. Ya. Bagaimana orang Islam percaya kalau Muhammad itu adalah nabi, sama Al-Quran itu kalau utusan dari Tuhan? Bagaimana orang Islam percaya kalau Muhammad itu adalah nabi dan Al-Quran itu utusan dari Tuhan? Baik, udah ya, gitu aja ya. Silakan guru dak. Al-Quran utusan Tuhan. Iya, Masih ada baik. teman bang, masih ada kesimpulannya bang. Apa dulu? Di sini kan saya berpikiran, maksudnya dalam pemikiran saya ini bang, orang Islam percaya Muhammad itu adalah nabi karena dia baca dari Al-Quran, dan Al-Quran dipercaya sama orang karena Muhammad yang memberitakan ke orang. Jika seandainya ini kan pemikiran saya, jika seandainya Muhammad yang bikin itu Al-Quran, jadi Muhammad dan Al-Quran itu saling bersaksi. Jadi Muhammad mempromosikan Al-Quran supaya orang percaya. Jadi orang lebih percaya lagi kalau Muhammad nabi karena dia baca dari Al-Quran. Maksudnya Yang bertanya dia jawab sendiri. bisa dijelaskan. Yes, maksudnya itu kan bang, seandainya kalau Muhammad yang Muhammad yang jangan bikin grogi Al-Quran, bang, jadi dia bang tulis doa bertanya Tuhan, baik-baik, kalau jangan Muhammad grogi. itu adalah nabi. Allahu Akbar, Masya Allah. Sudah? Pertanyaannya sudah dijawab Ya, sendiri? Sudah. Lagi minum kopi Iya, itu. itu bang, karena bagaimana kalau seandainya Muhammad yang bikin itu Al-Quran? Oke, baik. Orang percaya Muhammad itu adalah nabi karena dia baca di Al-Quran. Indonesia udah ya, mau dijawab ini Indonesia ya. Ya. Udah di mute dulu Indonesianya. Silakan guru dak. Oke. Jadi gini, Bung. Kita percaya, umat Islam percaya kemudian kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berbicara masa pewahyuan, karena kita nggak ada pada masa itu. Yang sampai di tengah-tengah kita hari ini itu adalah Al-Quranul Karim.
di mana Al-Quran adalah kitab yang tersusun dari untaian kalimat yang terlontar dari mulut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dihafal pada masanya, yaitu masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan kemudian para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, pada muridnya, kemudian tabi'in menyampaikan kepada para tabi'in, murid-muridnya, murid-muridnya ke murid, murid ke murid, sampai kepada sampai kepada umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang hidup di tahun 2024. Benang merahnya jelas, tidak pernah terputus Al-Quran itu dari mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi untuk membuktikan kenabiannya, lihat Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena kalau dia bukan nabi, sudah pasti ada ucapannya yang keliru. Ucapan Rasulullah tidak bisa kita lihat, sebab kita tidak sezaman. Tetapi ada sebuah kitab yang akan sampai kiamat baru hilang di atas muka bumi, yaitu Al-Quran. Nah sekarang kesempatan kita menguji Al-Quran ini. Kesempatan kita. Ketika Al-Quran gugur sebagai firman Allah, firman Tuhan, maka gugurlah kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang adakah di antara orang di atas muka bumi ini yang mampu membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah? Contoh, ketika Al-Quran itu kemudian memiliki mukjizat berupa al-ijazul balaghah, kemukjizatan dari aspek keindahan sastra dan balaghah. Ada tidak kalimat manusia di atas muka bumi ini yang mampu menandingi keindahan sastra atau balaghah Al-Quran? Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-ijazul tashrih, mukjizat yang ada di dalam Al-Quran dari segi persyariatan hukum. Pada saat penetapan hukum-hukum tersebut, hukumnya yang adil, sempurna, dan komprehensif. Coba, negara Indonesia bisa damai sejahtera, adil dalam segala aspek hukum, berasaskan terhadap apa? Ketuhanan yang Maha Esa yang dihantarkan oleh Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika isi Al-Quran itu menerapkan sebuah hukum, menetapkan sebuah hukum-hukum, hukumnya adil, hukumnya sempurna, hukumnya komprehensif. Ini yang mengatur dan membuatnya ini siapa? Nabi Muhammad seorang diri bisa bertahan sampai 1400 tahun. Mustahil. Mustahil. Sedangkan Al-Quran mengatakan apa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Itu kata siapa? Kata Al-Quran. Nah sekarang permasalahannya adalah, apakah Al-Quran terjaga? Terjaga. Tidak. Bergantikan kemudian. Bandingkan dengan kitab Taurat. Mana kitab Taurat? Bandingkan dengan Injil. Mana kitab Injil? Tak ada lagi. Yang ada cuma terjemahan, terjemahan, terjemahan. Al-Quran 1400 tahun. Kalau dia bukan firman Allah yang dijaga oleh Allah itu sendiri, maka pasti Al-Quran itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Itu pasti. Kenapa demikian? Karena dia bukan firman Tuhan. Siapapun bisa merubahnya. Selayaknya kemudian adalah kitab-kitab selain daripada Al-Quranul Karim. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-ijazul ilmi. Mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quran adalah dari segi ilmu pengetahuan. Benar dan sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa kemudian menjawab segala masalah yang bersifat kontemporer. Itulah Al-Quran. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu ini semua? Kalau dia hanya mengarang, hidup di zaman jahiliyah, tidak ada kemudian internet, tapi dia mampu mengurai isi laut, mampu mengurai isi oksigen, mampu mengurai kemudian isi langit, mampu mengurai kemudian embrio, isi rahim manusia pada saat hamil dan seterusnya. Dari mana dia tahu itu semua? Dari mana dia tahu? Jadi tidak usah kita sesaman Rasulullah. Lihat saja Al-Quran. Ini Al-Quran seindah ini, secanggih ini, sehebat ini ilmunya. Pasti
pasti yang membawanya adalah seorang nabi. Karena kenapa? Di dalam kitab-kitab terdahulu diterangkan, kalau di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan pencipta langit dan bumi akan menyatakan diriku kepadanya dan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Nah, sekarang mari kita bandingkan. Paulus menerima pembelajaran 13 buku. Mana aslinya? Terjaga tidak? Tidak terjaga. Apa ilmu yang bisa didapatkan dari 13 buku dari Paulus yang berhubungan dengan imtek, iptek, dan seterusnya? Ada. Untuk ilmu pengetahuan dari 13 buku Paulus ada? Tidak ada. Padahal dia ahli kitab. Nabi Muhammad bukan ahli kitab. Dia tidak bisa bahasa Ibrani, dia tidak bisa baca Torah, dia tidak bisa baca Injil. Nah, sekarang 13 buku yang dibuat oleh Paulus, Oke, Bang. apa yang berkesuaian dengan ilmu pengetahuan? Ada nggak? Saya rasa pertanyaan saya tidak nyambung itu, Bang. Sekarang menurut Karena saudara, pada masa itu begini, Bang. Pada masa itu bukan banyak kitab-kitab palsu yang dibikin. Jadi orang yang membuat kitab palsu itu dia mencatat juga namanya di Al-Quran kalau dia adalah nabi. ya mana kitab palsunya, mana kitab palsu? Anda sudah mengatakan kitab palsu, berarti sudah bukan nabi. Jadi orang saling percaya begitu. Maksudnya apa ini? Nah, bagaimana caranya membuktikan keasliannya? Maksudnya? Emang ada Al-Quran palsu? Caranya membuktikan keasliannya. Maksudnya keaslian apa? Maksudnya caranya membuktikan Membuktikan apa? caranya untuk meyakinkan saya, Bang. Loh, Meyakinkan kita tidak saya punya kalau Al-Quran itu kita asli. tidak punya kewajiban meyakinkan Anda. Buktinya sejazirah Arab yakin kalau dia nabi. Oh. Orang sesamanya yakin. Orang setelahnya yakin. Era berikutnya yakin. tahun 2024 orang Islam yakin. Sekarang Yesus Anda katakan Tuhan. Orang Yahudi yakin nggak dia Tuhan? Seorang nabi yang betul, ketika dia datang kepada sebuah bangsa, sebuah kaum, maka kaum tersebut akan menerimanya sebagai nabi. Dan itu akan bertahan selama-lamanya. Tuhan palsu yang datang kepada manusia, yang tidak dipertuhankan, kemudian di mana dia mengajarkan pengajarannya, berarti dia adalah bukan Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya adalah Nabi Muhammad diajarkan sebagai nabi, diterima sebagai nabi. Yesus diajarkan sebagai Tuhan, tidak diterima sebagai Tuhan pada masanya. Tidak diterima Tuhan pada tempat dia lahir. Dia hanya Tuhan bagi orang Roma dan Yunani. Begitu juga pengikutnya. Tapi dia bukan Tuhan bagi keluarganya sendiri. Apakah Yesus Tuhan bagi ibunya? Apakah Yesus Tuhan bagi ayahnya Yusuf? Apakah Yesus Tuhan bagi sepupunya? Apakah Yesus Tuhan bagi tantenya? Apakah Yesus Tuhan bagi ponaannya? Apakah Yesus Tuhan bagi orang sekampungnya? Tidak. Yesus hanya Tuhan bagi orang-orang yang tidak menggunakan akal dalam sebuah gedung yang disebut gereja. Buktikan kalau Yusuf atau Yesus atau Maria yang melahirkannya menuhankan anaknya sendiri. Ada bukti? Karena yang lebih tahu tentang Yesus adalah wanita yang melahirkan dirinya. Kita ini hidup jauh dari Yesus. Kita ini jauh hidup dari Nabi Muhammad. Yang tahu dia nabi adalah keluarganya sendiri. Apakah keluarganya menabikannya? Yes. Yang tahu dia nabi adalah orang sekampungnya. Apakah orang sekampungnya mengimani dia nabi? Yes. Yesus yang tahu dia Tuhan adalah ibunya sendiri. Apakah ibu yang menuhankan Yesus? Tidak. Yang tahu Yesus Tuhan adalah orang yang Saya tidak menyatakan kalau palsu. Saya cuma minta bagaimana caranya
Anda meyakinkan saya kalau itu asli? Itu pertanyaan saya. Dan jika seandainya pada masa itu saya juga bisa bikin kitab-kitab palsu, saya tulis nama Jangan pada masa itu, kalau Bang. saya Jangan pada masa nanti itu, jadi jangan. saya promosikan. Jangan pada masa itu. Hari ini, hari di mana Anda sudah bisa membaca kitab-kitab yang lain, tiru kitab-kitab itu, silakan Anda bikin. Ada nggak 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, atau 5 ekor yang percaya bahwa itu adalah firman Tuhan? Ada nggak? Silakan Anda bikin. Jangan masa lampau. Masa lampau masih sulit. Orang belum bisa melihat jagat raya ini secara menyeluruh. Tapi Nabi Muhammad bisa menguraikan alam semesta melalui Al-Quran. Padahal dia belum pernah naik pesawat. Belum pernah melihat bahwa seluruh bumi ini tidak ada, seluruh langit ini tidak punya tiang. Tapi dia mengatakan langit tidak bertiang. Dia menguraikan isi laut, padahal dia tidak pernah meneliti isi laut. Dia kemudian mengurai isi rahim manusia, padahal dia tidak pernah melihat kemudian isi perut manusia. Dia tidak ada mikroskop, tapi dia bisa menjelaskan. Nah, sekarang Anda hidup di zaman serba canggih. Silakan Anda buat kitab. Ada yang mau mengimani kitab Anda? Nehi-nehi merica ketumbar jahe. Tidak akan ada orang yang percaya kepada kitab Anda. Paling diludahin. Tapi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah-tengah bangsa jahiliyah, kemudian bisa merubah bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang beradab. Coba, Indonesia yang tadinya kemudian berpisah-pisah antar pulau, memiliki kemudian keyakinan, kepercayaan yang berbeda-beda. Begitu ajaran Islam masuk ke Nusantara, semua pulau-pulau menjadi satu-satu sama yang lain dalam panji apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Coba, kurang bukti apa lagi tentang kenabian beliau? Sedangkan Yesus Tuhan, tidak terbukti ketuhanannya. Itu ketuhanan Yesus tak ada sedikit pun bukti. Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Buktinya mana? Tak ada. Iya. Bang, begini, ya, silakan. Begini, Bang. Kalian baca kan Muhammad Nabi, kalian baca dari Al-Quran. Itu yang saya maksud tadi. Bagaimana kalau Muhammad sendiri yang bikin Al-Quran? Pasti ada kesalahan yang bisa kami temukan. Pasti. Jangankan kami, pasti ada orang kafir yang mampu menunjukkan kepada kami kesalahan-kesalahan Al-Quran. Siapa yang mampu menunjukkan kemudian kesalahan Al-Quran? Ada? Ada. Saya tidak menyatakan Al-Quran itu saya cuma minta bagaimana caranya membuktikan. Bagi saya kalau penjelasan begitu tidak masuk di akalku, itu karena penjelasan itu berasal dari Al-Quran. Sekarang tolong buktikan kepada saya kenabian Musa. Al-Quran. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya bukti kenabian Nabi Musa. Silakan. Atau bukti ketuhanan Yesus. Apa yang bisa saya lihat dari ketuhanan Yesus sebagai bukti? Ada? Ayo dong, kita adil-adilan saja. Bukti kenabian Nabi Muhammad yang bisa saya lihat hari ini adalah Al-Quranul Karim. Dah, selesai. Bukti kenabian Musa, apa yang bisa saya lihat? Apa? Apa yang bisa? Bisa. Apa yang bisa kulihat dari bukti kenabian Musa? Ada? Ada orang bertanya, Bang. Ada di Iya. sini. Iya, maksud saya. Kalau itu, Bang, saya kurang paham. Cuma itu yang saya pertanyakan tadi. Tentang Iya. caranya. Anda percaya tidak bahwa Musa itu nabi? Kalau ya saya percaya, tapi kalau cuma lucu. Sekarang kalau Anda percaya Musa nabi, tolong tunjukkan bukti kenabiannya. Tunjukkan kepada saya bukti kenabiannya.
saya tidak bisa membuktikan itu karena saya bukan bidangnya, Bang. Cuma saya Anda percaya Musa nabi? Saya minta bukti kenabiannya, tidak bisa, tapi Anda percaya. Sekarang Anda tidak percaya kenabian Nabi Muhammad, saya bisa membuktikan bukti kenabiannya. Apa itu? Berupa Al-Quran. Gimana Dia ceritanya kan baca nih? dari Al-Quran. Baca dari Al-Quran. Baca dari Al-Quran kan bagaimana? Itu yang saya maksud tadi. Bagaimana kalau Muhammad yang bikin seandainya Muhammad yang bikin Al-Quran. Bagaimana? Kalau Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran, Bung, kalau Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran, Al-Quran itu tidak dituliskan oleh tangannya. Al-Quran itu diterima oleh beliau dari Allah melalui perantaraan Roh Kudus. Kemudian dia ucapkan kepada para sahabatnya, sahabatnya menghafal. Setelah sahabatnya menghafal, sahabatnya menulis. Supaya Al-Quran itu sampai ke seluruh penjuru bumi dan sampai hari kiamat, maka Al-Quran kemudian dibukukan. Kalau Rasulullah itu bukan Nabi, maka bangsa jahiliyah sudah tidak akan mau menghafalkan ucapan-ucapan Nabi Muhammad. Siapa lu? Kenapa saya harus menghafal ucapan-ucapanmu? Tetapi karena sahabatnya melihat mukjizat yang terjadi pada diri beliau, maka sahabat-sahabatnya menghafalkan kemudian apa yang keluar dari mulut beliau. Nah, ternyata yang keluar dari mulut beliau itu terbukti hari ini sebagai ilmu pengetahuan. Coba. Gimana dong? Kalau itu Bang belum bisa bisa masuk di akalku, saya percaya itu kalau cuma kesimpulan itu. Karena awalnya kan Al-Quran yang berasal awalnya kan dari Muhammad. Seandainya Al-Quran berasal dari orang lain baru menyatakan kalau Muhammad Nabi, baru bisa saya percaya. Ini kan berasal dari bisa jadi, mungkin nggak bisa jadi dia sendiri yang menulis. Mati minyak. Bung, saya sampaikan sama saudara, kalau tuduhan Anda itu betul, orang sesamanya tidak mengimaninya Nabi. Kan lucu ente ini. Selayaknya Yesus bukan Tuhan, orang sesamanya tidak ada yang menuhankan. Yesus Tuhan nanti di abad keempat dilantik pada konsili untuk supaya menjadikan Yesus itu duduk menggantikan dewa Hercules. Maka Yesus anak Maria dilantik menjadi Tuhan oleh orang Romawi. Jadilah dia Tuhan di bangsa Romawi, tapi dia hanya sebagai anak zina bagi bangsa Yahudi. Gimana ceritanya? Contoh 1400 tahun silam Nabi Muhammad melalui Al-Quran, karena ini bukan ucapannya tapi ucapan pencipta langit dan bumi, beliau menceritakan bahwa tumbuhan itu dikawinkan sehingga tumbuhan itu bisa berbuah, tumbuhan itu bisa menghadirkan pribadi baru. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu ilmu biologi seperti ini? Ada mikroskop dia pakai? Enggak. Ilmuwan hari ini membuktikan bahwa ternyata tumbuhan itu memang mengalami perkawinan. Disebutkan 1400 tahun silam di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Kemudian surah Al-Furqan ayat 53. Sungai ada di dalam dasar laut. Dasar laut. Itu bukan sungai. Bukan sungai itu. Kayak danau. Apa itu? Cuma orang Indonesia saja yang menyatakan sungai itu. Itu danau. Lalu? Danau. Bukan bagaimana sungai, ada danau di bawah laut? Cek di Google, mengalir ke airnya. Lah, silakan Anda baca kemudian sains yang menerangkan bahwa sungai ditemukan di dasar laut. Coba nonton di YouTube.
Itu orang Indonesia yang menyatakan begitu supaya Al-Furqan ayat 53. Bang, airnya mengalir tidak? Mengalir tidak? Ya. Silakan yang dikatakan sungai itu bisa. Bung, itu tidak mengalir. Bung, saudara, yang dikatakan sungai itu bisa mengalir, bisa tidak. Sungai itu kalau hujan deras, air dari gunung mengalir. Bisa juga tidak. Yang jelas sungai, artinya adanya massa air yang berbeda dengan air laut. Gimana dong? Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu itu? Pernah dia menyelam sampai ratusan meter di laut. Kemudian Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 tentang teori Big Bang. Dari mana kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu kalau bumi dan langit tadinya adalah satu? Kemudian terjadi ledakan yang sangat dahsyat, boom, memisahkan bumi dan langit. Dari mana dia tahu? Sementara ilmu tentang teori Big Bang baru ditemukan kemudian belakangan. Ayo. Dari mana beliau tahu? Kemudian diterangkan dalam surah At-Tur ayat 6. Api di dasar laut. Dari mana dia tahu? Dia ke laut gitu, nyelam. Itu kan sudah bisa dilihat secara mata itu api di bawah laut. Karena gunung berapi kan ada di bawah laut. Jadi orang bisa tahu. Mati itu. Gunung berapi ada di bawah laut. Kan di mana itu bisa dilihat? Gunung berapi. Jadi Di mana sudah itu tahu bisa ada dilihat? api Di mana? Di mana itu bisa dilihat? Di mana? Kalau apinya naik dari mana? Berarti di bawah. Di mana? Di laut mana? Di laut mana ada api? Di bawah laut di mana? Di laut mana? Bang, gunung berapi banyak di laut. Gunung Merapi di mana? Gunung Merapi di mana? Kalau dikatakan Gunung Merapi itu semua orang tahu, tapi orang yang ada Gunung Merapi di daerahnya. Rasulullah ada nggak Gunung Merapi di sana? Di padang gurun. Ada nggak? Sama halnya juga air yang terpisah, Bang. Air terpisah. Air itu bisa dilihat secara fisik, secara mata dengan langsung. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu? Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dari mana? Boleh dikasih lihat gambarnya? Nanti saya bacakan, Burunda. Izin. Silakan. Gini, tentang api di dasar laut ini sudah dijelaskan di dalam Quran surat At-Tur ayat ke-6 yang sebagaimana sudah dijelaskan juga oleh para sains. Salah satunya adalah seorang ahli geologi asal Rusia yang bernama Anatol Sabagovich dan Yuri Bagnavo, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, pernah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut. Para ilmuwan tersebut menyelam ke dasar laut sedalam 1.750 km di lepas pantai Miami, dan mereka menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius, yang sebagaimana dikatakan dalam Quran surat At-Tur ayat ke-6, dan laut yang di dalamnya tanahnya ada api. Sekian, Bang. Nih gambarnya nih gambarnya saudara Kristen. Nih api di dasar laut di surah At-Tur ya. Nih
Yang menemukan tuh nih, udah dijelaskan tadi ya nih. Dilansir dari detiknet. Coba tunjukkan sungai di bawah laut. Ini Coba tunjukkan sungai di bawah laut. Tunjukkan sungai di bawah laut katanya. Sungai Oh, bawah laut. sungai. Nih. Ini sungai. Sungai bawah laut. Di dasar laut. Banyak kali. Besarin Banyak kali host. maunya nih. Banyak kali maunya Ote nih. Mana tadi tuh? Tadi tuh udah dilihat api kan? Udah dilihat api tuh. Barang sungai. Anu, Ya. apa nos ya? Nah ini. Sungai di dasar laut itu ditemukan di Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan juga Samudra Hindia. Rasulullah tidak pernah ke sana. Coba. Waduh. Nih. Ada gambarnya. Bentar. Nanti tunjukin buktinya Yesus lagi duduk di sebelah kanan Bapak ya. Nih sungai di dasar laut Itu nih. danau. Ah, itu bukan sungai. Itu tidak- sungai tuh sungai. Itu bukan sungai, itu danau. Berarti di Indonesia bawah. kan mengatakan sungai. Itu danau. Danau itu bawah laut. Memang airnya tawar, tapi airnya tidak mengalir. Itu bukan sungai. Itulah kebotolan umat Kristen ya. Itu sudah dijelaskan bahwa ada sesuatu. Bukan orang Indonesia yang menyatakannya, bukan nih. Coba lihat ya, nih. Coba lihat ya, nih. Kita lihat. Sungai di bawah laut. Nah, kita lihat siapa punya ini ya, nih. Salah satu penemuan sungai di dalam laut yang sangat fenomenal adalah di Semenanjung ketika sebenarnya apa nih? Hotel macam-macam kali. Ada dia. Di Semenanjung Yacutan, Meksiko. Namun tahukah Anda jika keajaiban sungai di bawah laut ini sendiri ternyata sudah tertulis dalam Al-Quran? Ya, tertulis dalam Al-Quran ya. Orang di Meksiko ini, kenapa aku bilang Indonesia? Di Meksiko nih, siapa yang temukan ya? Ya, menurut dia Meksiko itu dekat Garut. Tapi itu kan airnya tidak mengalir. Nah, Coba gambarnya. Sekarang ku tanya Bang. Sekarang ku Nanti tanya kalau Bang. sungainya mengalir, ya nanti kalau sungainya mengalir itu bukan gambar lagi itu Yul. kalau kita minta tiang langit, bisa kau buktikan tiang langit tuh di Bibelmu Bang? Ayo buktikan dong. Betul.